Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah salat maghrib dan salat isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan ilmu tentang agama kita, tentang hukum-hukum yang telah ditentukan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis, yaitu dalam hal ini dalam kitab Sahih Fikih Sunnah karya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Pada pertemuan yang kemarin kita sampai pada pembahasan apakah air mani itu suci atau najis. Berdasarkan pendapat para ulama terbagi menjadi dua terkait dengan air mani, yaitu ada yang mengatakan suci dan ada yang mengatakan najis. Namun yang lebih kuat dengan dalil-dalil pendukungnya yaitu mengatakan bahwa air mani itu adalah suci, bekas untuk keselamatan. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu khamar atau minuman keras. Apakah khamar atau minuman keras itu termasuk najis atau tidak? Ini maksudnya bukan minum khamar, tapi bekas tumpahan atau sisa pakaian atau benda atau tempat yang terkena oleh air minuman keras. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khamar yang terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan khamar itu adalah najis. Pendapat pertama mengatakan khamar bagian daripada najis, atau hukumnya adalah najis. Bekas tumpahan khamar atau minuman keras itu sebagian pendapat yang pertama, para ulama mengatakan bahwa itu adalah najis. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama, di antaranya 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah, yang dimana dalil mereka adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasi dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan khamar itu suci. Pendapat yang kedua mengatakan bekas tumpahan minuman keras pada pakaian, baju, tempat itu adalah suci. Maksudnya bukan minum khamar itu suci, bukan, tapi bekas tumpahan khamar minuman keras itu hukumnya suci, bukan najis. Pendapat yang kedua. Dan pendapat ini dipegang oleh Imam Rabi'ah, Imam Al-Laits, Imam Al-Muzani dan para ulama salaf selain mereka. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam As-Sawkani, Imam San'ani dan Imam Ahmad Syakir dan Imam Al-Albani. Ini adalah pendapat yang lebih kuat dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama,
mana ayat yang tadi dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, sebagian ulama tidak pernah menafsirkan bahwa lafal ar-rijs itu termasuk dalam najis. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa lafal ar-rijs di situ merupakan sebuah azab. Tafsirnya itu mereka mengartikan bahwa itu adalah azab atau suatu hal yang buruk begitu. Sehingga dengan dalil ini mereka tidak mengatakan bahwa khamar itu adalah najis, tapi khamar adalah azab dari Allah ketika orang meminumnya. Kemudian yang dalil mereka yang digunakan mereka juga adalah riwayat Anas tentang kisah pengharaman khamar. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa khamar itu pada zaman Nabi sebelum turunnya dalil, ya biasa mereka minum khamar atau minum keras, tapi setelah adanya dalil baru mereka meninggalkan khamar tersebut. Rasulullah SAW menyuruh seseorang berseru, ketahuilah khamar sudah diharamkan. Sudah berarti baru diharamkan sekarang. Berarti kemarin itu belum diharamkan dan juga menjadi sesuatu yang biasa saja. Tapi karena sudah ada dalil, ketahuilah bahwa khamar sudah diharamkan. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan, kemudian aku mengeluarkan dan menumpahkan khamar itu di jalan kota Madinah. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada juga hadis yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang membawa 2 wadah yang berisi khamar. Melihat hal itu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha alladhi harama syurbaha harama bai'aha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan untuk meminumnya, juga mengharamkan untuk menjualnya. Kemudian orang tersebut membuang khamar yang ada di kedua wadah itu. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Malik. Oleh karena itu jika khamar itu najis, tentunya Nabi SAW akan memerintahkan para sahabatnya menyiram tanah dengan air untuk menyucikannya. Sebagaimana yang terjadi pada seorang badui yang kencing di dalam masjid, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menyiraminya dengan air. Seperti pembahasan kita yang kemarin, yaitu ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, kemudian Nabi SAW membiarkannya sampai selesai dia kencing, lalu Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyirami bekas kencing tersebut dengan air untuk menyucikannya. Sedangkan untuk masalah khamar ini tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk menyuruh atau memerintahkan para sahabatnya menyirami bekas daripada air bekas khamar atau minuman keras itu yang mereka buang. Kemudian jika khamar itu najis, tentunya Nabi SAW akan memerintahkan seorang laki-laki yang membawa khamar pada 2 wadah tadi untuk mencuci kedua wadah tersebut. Namun tidak ada perintah dari Nabi SAW. Oleh karena itu hukum asal khamar adalah suci. Dan hukum tersebut tidak akan berubah kecuali adanya dalil yang sahih yang menyebutkannya. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, maka dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu suci. Sebagaimana yang perlu kita ketahui bahwa dalam urusan dunia ini, setiap dalam urusan dunia ini hukum asalnya boleh dan suci, atau suci, boleh atau suci. Segala perbuatan yang kita lakukan di dunia, urusan dunia, bukan urusan ibadah atau urusan amalan, itu adalah boleh, mubah, sampai ada dalil yang melarangnya, atau mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang buruk dan juga harus ditinggalkan. Sebagaimana contohnya minuman khamar tadi. Khamar itu sebelum adanya dalil yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum ada perintah untuk meninggalkannya, ya khamar biasa saja diminum seperti air minum biasa pada zaman dahulu, pada zaman Nabi SAW. Namun karena sudah ada turunnya dalil, maka diperintahkan untuk meninggalkannya, maka itu menjadi sesuatu hal yang haram karena sudah ada dalil yang memerintahkan untuk meninggalkannya. Dan juga sedangkan dalam urusan agama, dalam urusan ibadah
kita ada perintah, kita kerjakan. Kalau dalam urusan amalan, kita tidak menunggu adanya larangan, kamu jangan begini, jangan begitu, bukan. Tapi kita menunggu adanya perintah. Contohnya, kita sholat 5 waktu. Pada zaman Nabi SAW, sebelum adanya peristiwa Isra Mi'raj, tidak ada sholat 5 waktu. Tapi setelah adanya peristiwa Isra Mi'raj, barulah ditetapkan bahwa kewajiban seorang Muslim yaitu sholat 5 waktu. Sehingga tidak perlu kita menunggu adanya dalil larangan. Sebetulnya tidak ada Nabi SAW yang melarang kita sholat 6 waktu dalam sehari semalam. Tidak ada. Tapi itu dari suatu hal yang haram dan tidak boleh kita lakukan karena perintahnya 5 waktu saja. Beda lagi urusan yang sunnah-sunnah, sholat sunnah. Tapi urusan sholat wajib, ya kita kalau ada perintahnya 5 waktu, ya 5 waktu, jangan ditambah atau dikurangi. Dan juga contoh lainnya yaitu ketika sebagaimana kiblat pertama kita sebagai kaum muslimin. Pada zaman Nabi SAW, kiblat pertama itu bukanlah Mekah, bukanlah Ka'bah, bukanlah Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi kiblat pertama umat muslim ketika melaksanakan sholat adalah Baitul Maqdis. Nah, kenapa dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Karena ada perintah dari Allah untuk memindahkannya. Oleh demikian para sahabat pada masa itu bertanya mengapa dipindahkan. Lalu Nabi SAW menjawab, karena Allah telah memerintahkan untuk memindahkan ke Ka'bah. Kemudian kita lanjut kembali kepada pembahasan, yaitu apakah pada pembahasan selanjutnya itu apakah darah termasuk najis. Tadi hukum asal khamar itu pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa khamar itu adalah suci. Sedangkan yang mengatakan najis, mereka mengambil dalil keumuman pada ayat Al-Maidah, pada surat Al-Maidah ayat 90 tadi. Namun pendapat yang lebih kuat yang beberapa dalil yang menunjukkan mengatakan bahwa khamar hukum asalnya adalah suci. Kemudian selanjutnya, apakah darah termasuk najis? Darah dalam hal ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama darah haid, kemudian darah manusia, dan darah hewan yang dimakan dagingnya. Darah haid sudah jelas seperti pembahasan sebelumnya bahwa darah haid hukumnya najis. Karena ada dalil memerintahkan apabila pakaian atau tempat terkena darah haid, maka diperintahkan untuk membersihkannya karena itu adalah najis. Andaikan tidak ada dalil yang memerintahkan untuk membersihkannya, maka dikembalikan pada hukum asalnya yaitu suci. Namun karena sudah ada dalil yang memerintahkan untuk membersihkannya, maka itu termasuk dalam dihukumi najis. Kemudian darah manusia. Terkait dengan darah manusia, ada perbedaan pendapat di dalamnya. Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama mazhab fikih, darah manusia itu najis. Adapun hujah mereka sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-An'am, "Qul la ajidu fima uhiya illa muharraman 'ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinziri fa innahu rijsun." Katakanlah, tidak berdapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor. Quran surah Al-An'am ayat 145. Pendapat yang pertama ini menyimpulkan bahwa najisnya darah berdasarkan konsekuensi pengharamannya pada ayat tersebut, seperti yang mereka lakukan pada khamar tadi, bahwa dengan ayat dari surah Al-Maidah ayat 90 tadi mereka mengatakan khamar itu najis karena khamar pada ayat 90 surah Al-Maidah itu dikatakan haram
diminumnya, maka mereka mengatakan bahwa khamr juga itu najis. Sementara itu sebagian ulama mutakhirin, ulama setelahnya, di antaranya As-Syaukani, Siddiqan, Al-Albani dan Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa darah manusia itu suci karena tidak ada ijma' yang menetapkan kenajisannya. Mereka berdalil dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Jika tidak ada yang menunjukkan kenajisannya, maka itu dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu suci. Karena mereka tidak mendapati bahwa Nabi SAW untuk memerintahkan membersihkan darah kecuali darah haid yang tadi, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, ketika ada darah haid yang terkena pakaian maka itu dibersihkan. Tetapi dalam hal darah manusia yang bukan termasuk darah haid, tidak ada perintah untuk membersihkannya. Sementara ada banyak orang, para sahabat terdahulu terluka hingga terkena darah. Atau semisalnya seandainya darah itu najis, tentunya Nabi SAW akan menjelaskan kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk membersihkannya. Kemudian masih ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakan sholat dengan luka yang masih mengeluarkan banyak darah, yang tidak ada maaf dalam hal ini, serta tidak adanya riwayat dari Nabi SAW yang memerintahkan untuk mencucinya. Begitu juga tidak ada riwayat yang mengingatkan agar berhati-hati dengannya. Al-Hasan rahimahullah berkata, masih kita dapat kaum muslimin sholat dengan luka yang masih mengeluarkan banyak darah. Dan juga ini hadis ini sanadnya sahih. Riwayat Al-Bukhari dan disambung oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih juga. Ada juga riwayat yang mengisahkan seorang sahabat Ansar yang sedang mengerjakan sholat malam, kemudian dia dipanah oleh seorang musyrik yang mencabut panah tersebut dan meletakkannya. Dia dipanah sebanyak 3 kali. Kemudian dia ruku dan sujud sampai menyelesaikan sholatnya, sementara darah terus mengalir dari lukanya. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Bukhari dan disambung oleh Imam Ahmad dengan derajat yang sahih juga. Kemudian Imam Al-Albani rahimahullah menuturkan hadis ini dihukumi marfu karena sangat tidak mungkin Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara ini. Tidak mungkin Rasulullah SAW tidak mengetahui bahwa sahabat itu terluka. Karena ada sahabat yang terluka kemudian ketika dia sholat dipanah kemudian mengeluarkan darah, tidak mungkin hal tersebut luput dari pengetahuan Rasulullah SAW. Jika keluarnya darah yang banyak itu membatalkan suatu ibadah, pasti Nabi SAW akan menerangkan dengan jelas. Sebab melahirkan penjelasan dan waktu yang dibutuhkan adalah tidak diperbolehkan, sebagaimana yang tertera dalam ilmu usul fikih. Jika Nabi SAW tidak mengetahui perkara ini, maka tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apabila darah tersebut membatalkan atau najis, pasti Allah akan menurunkan wahyu kepada Nabi SAW mengenai hal ini, baik yang terlihat atau yang samar di mata manusia. Kemudian ada juga riwayat yang mengisahkan terbunuhnya Umar bin Khattab, itu ketika sedang sholat. Umar radhiyallahu anhu mengerjakan sholat dan lukanya terus mengeluarkan darah. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian selanjutnya berdalil mereka yang mengatakan bahwa darah itu suci karena kembali kepada hukum asalnya, berkaitan dengan tidak adanya dalil yang menjelaskan bahwa itu adalah najis. Dalil dari keyakinan mereka adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang menuturkan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu terluka pada perang Khandaq karena terkena panah musuh di pelipisnya. Nabi SAW membuatkan kemah di masjid agar mudah menjenguknya. Ketika datang waktu malam, luka yang diderita Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu semakin parah hingga banyak darah yang keluar, sampai pancaran darahnya masuk ke kemah di sampingnya. Para sahabat bertanya, wahai penghuni kemah, apa yang mengalir ke tempat kami ini? Kemudian mereka melihatnya
sehingga menyebabkan kematiannya. Tidak ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan beliau memerintahkan untuk menyirami darah tersebut dengan air, padahal saat itu berada di dalam masjid. Dan hal ini berbeda seperti yang terjadi pada seorang babi tadi. Ketika seorang babi tersebut kencing, lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memerintahkan untuk menyirami air kencingnya dengan air. Sedangkan dalam kasus darah ini tidak ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat dengan dalil-dalil pendukungnya karena tidak adanya dalil yang menjelaskan untuk membersihkan bekas darah atau yang mengatakan bahwa darah itu najis, maka itu dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu suci. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, darah hewan yang dimakan dagingnya. Pendapat mengenai hal ini sama hukumnya seperti pendapat tentang darah alami. Ditinjau dari sisi tidak adanya dalil yang menunjukkan kenajisannya, maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Sama seperti hukum darah yang tadi, yang selain dari hukum darah haid, maka darah hewan ini para ulama mengatakan bahwa jika tidak ada dalil, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah najis, maka dikembalikan kepada hukum asal segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia, yaitu suci. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu apakah muntahan manusia itu suci atau najis. Kembali lagi kita tekankan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci dan tidak akan berubah dari hukum asalnya tersebut kecuali ada dalil sahih sebagai hujah atau pegangan yang bisa berubah hukum asalnya. Dan tentunya dalil tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, minimal sama dengannya. Dalil yang kuat maksudnya itu adalah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah suci hukum asalnya. Jika ada dalil yang kuat juga yang mengatakan untuk membersihkan atau mengatakan bahwa itu adalah najis, maka harus juga dalil tersebut kuat atau sama dengan dalil yang mengatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci. Muntahan atau semisalnya hukum asalnya suci. Dalam sebuah riwayat dari Ahmad yang menuturkan, harusnya engkau cuci pakaianmu jika terkena kencing, kotoran manusia, muntahan, darah dan mani. Namun riwayat ini ternyata dhaif dan lemah, sehingga tidak bisa mengalahkan dalil yang lebih kuat tadi, yaitu yang mengatakan bahwa hukum asal segala sesuatu itu suci. Andaikan dalil ini kuat, maka mungkin bisa berubah hukum asal terkait dengan muntahan tersebut. Jadi pendapat yang kuat mengatakan bahwa muntahan itu hukumnya suci, karena tidak ada dalil yang merubah dia dari hukum asalnya. Kemudian selanjutnya najis-najis yang dimaafkan. Pendapat para ulama fikih berbeda-beda tentang najis dan kadar najis yang mengenai pakaian, tempat atau badan yang hukumnya dimaafkan. Namun ukuran atau kadar najis yang dimaafkan adalah kondisi darurat dan sudah umum terjadi karena sulit terhindar darinya atau kesulitan dalam membersihkannya. Yang pertama, membersihkan darah haid, cara membersihkan pakaian dari darah haid. Seperti pembahasan kita pada sebelumnya, yaitu dengan mengeriknya, kemudian menggosoknya dengan air dan menyiraminya juga dengan air. Kemudian pakaian tersebut kembali menjadi suci dan bahkan bisa kita gunakan pakaian tersebut dengan bekasannya untuk sholat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan derajat sahih. Tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tanqawhu summa tusalli fi. Hendaknya ia mengeriknya, menggosoknya
dan menyiramnya dengan air, kemudian sholatlah dengan pakaian itu. Kemudian cara membersihkan pakaian dari kencing bayi yang masih menyusui. Cara membersihkan pakaian dari kencing bayi yang masih menyusui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuksalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam." Yang terkena air kencing perempuan dicuci, sedang air kencing laki-laki cukup dipercikan air saja. Jadi ketika ada seorang pakaian kita atau tempat atau tubuh kita terkena air kencing bayi yang masih menyusui, jika dia perempuan, maka kita harus mencuci bagian yang terkena oleh air kencing tersebut untuk menyucikannya. Sedangkan apabila yang air kencing itu dari bayi laki-laki, maka cukup dibersihkan air saja tanpa perlu dicuci. Kemudian cara membersihkan pakaian dari maji. Maji pada pembahasan kita yang sebelumnya itu adalah cairan putih kental yang keluar karena syahwat atau memikirkan sesuatu hal yang menimbulkan syahwat, yang bahkan keluarnya itu tanpa disadari, tiba-tiba sudah keluar dan tiba-tiba sudah ada gitu. Dikarenakan air maji mudah sekali keluar dan menimpa banyak orang, maka ada keringanan dari syariat dalam membersihkannya. Itu cukup dengan membersihkan air pada pakaian atau tempat yang terkena maji. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Hunayf bahwa ia menghadapi kesulitan dengan keluarnya maji. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, "Apa yang aku lakukan dengan kain yang terkena maji ini, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Yakfika an ta'khudha kaffanin min ma'in fatanda'uhu bihi thawbaka haitsu tara annahu qad asaba minhu." Cukup kamu mengambil setelapak tangan air, kemudian bersihkan pada pakaianmu yang terkena maji sampai jelas bahwa air itu telah mengenainya. Hadis ini hasan, dibawa sahih, riwayat Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jadi jika pakaian kita atau tubuh kita terkena maji, maka cara membersihkannya cukup dengan memercikan air pada tempat bekas yang terkena maji tersebut sampai benar-benar air tersebut benar-benar mengenai bekas yang terkena maji tersebut. Kemudian cara membersihkan ujung pakaian wanita. Apabila ujung pakaian wanita terkena najis, maka yang menjadi penyucinya adalah sentuhan tanah yang suci. Contohnya seorang wanita pernah bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi SAW, "Sesungguhnya aku adalah wanita yang memanjangkan pakaian dan aku berjalan di tempat yang kotor." Kemudian Ummu Salamah menjawab, Nabi SAW pernah bersabda, "Tanah setelahnya itu yang akan menyucikannya." Jadi jika seorang perempuan yang memanjangkan pakaiannya, roknya mungkin sampai melebihi kakinya sehingga dia menyentuh bersentuhan langsung dengan tanah, kemudian dia berjalan di tempat yang najis, mungkin pada tanah atau lantai yang terdapat najis atau kotoran atau bekas air kencing mungkin, maka yang akan menyucikan pakaian tersebut tidak perlu dicuci, tapi yang akan menyucikan pakaian tersebut adalah tanah yang tidak terdapat najis pada tanah tersebut, itu yang menyucikannya sesuai dengan hadis ini. Kemudian cara membersihkan bagian bawah alas kaki, bagian bawah sandal, spandal atau sepatu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjida falyuqallab 'alaihi wal yanzur fihima fa in ra'a khabatha falyamassuhu bil ard
thumma yusalli fihima. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaknya dia membalik sandalnya dan melihat pada keduanya. Jika didapati ada kotoran, maka usapkan sandal itu pada tanah, kemudian sholatlah dengannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud. Maksud dari hadis ini tentunya tidak untuk kita yang pada kondisi sekarang yang sholatnya sudah di dalam masjid, yang tidak mungkin kita masuk di dalam masjid ini dengan sandal. Tapi hadis ini juga bisa terkena bagi mereka yang contohnya misalnya tentara-tentara atau orang-orang yang dalam kondisi perang. Tentunya tentara itu dalam kondisi misalnya di hutan, mereka kalau mau sholat ya sudah sholat menggunakan sandal atau sepatunya tersebut tanpa membuka sandal dan sepatunya. Namun sebelum mereka sholat, tentunya mereka harus melihat dulu di balik sandalnya tersebut apakah ada kotoran atau ada bekas najis atau dan sebagainya. Jika terdapat najis, maka yang akan menyucikan alas dari sandal atau sepatunya tersebut adalah tanah yang tidak terdapat najis. Wallahu a'lam. Kemudian cara membersihkan bejana yang dijilat anjing. Bejana atau tempat-tempat yang dijilat anjing, piring, makan dan sebagainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadukum idza wala'a fihi al-qalbu ay yaghsilahu sab'a marratin aw lamma bit-turab." Cara menyucikan bejana salah seorang di antara kalian jika ada seekor anjing yang menjilatinya adalah dengan mencucinya 7 kali. Cucian pertamanya dengan tanah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Kemudian cara membersihkan kulit bangkai yaitu dengan menyamaknya atau mengolahnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubi'al iham faqad tahur." Jika kulit hewan telah disamak, maka ia telah suci. Maksudnya apabila misalnya kita membeli ayam, nantinya sembelihnya dengan cara yang disyariatkan itu mengucapkan bismillah atau dan melakukan nama Allah. Jika pada sayap atau tubuh dari ayam tersebut mungkin terkena najis, kotoran-kotoran ayam tersebut atau air apalah yang pokoknya yang najis, maka ketika sudah diolah, sudah dicuci, sudah dipotong, maka najis tersebut menjadi suci kembali atau najisnya menjadi hilang. Berdasarkan sabda Nabi SAW pada hadis ini. Kemudian cara membersihkan tanah dari air kencing atau semisalnya. Sebagaimana yang kita bahas pada pembahasan yang kemarin, yaitu di mana ada seorang badui yang kencing dalam masjid, itu cara membersihkannya dengan cara menyirami bekas air kencing atau najis tersebut. Ataupun jika kita terlambat sehingga air kencing atau bekas najis pada tanah tersebut ternyata sudah hilang, dan maka jika bekasnya sudah hilang maka tanah tersebut kembali menjadi suci walau tanpa kita menyiraminya dengan air. Kemudian cara bersihkan sumur atau minyak yang terkena najis. Caranya dengan bersihkan dan menghilangkan benda najis pada bagian sekitarnya, maka sisanya semuanya menjadi suci. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qawha wa ma haulaha fadarahu wa kullu saminakum." Buanglah tikus itu dan minyak yang ada di sekitarnya, buanglah dan makanlah samin kalian. Jadi apabila
cukup buang tikus yang ada yang jatuh pada minyak tersebut dan minyak yang ada di sekeliling, yang ada di sekitar tikus tersebut, tanpa kita membuang semuanya, karena ketika kita sudah membuang tikusnya dan minyak yang di sekitarnya, maka itu menjadi suci kembali pada sedang hadis ini. Kemudian, apakah menghilangkan najis harus dengan air? Bolehkah menghilangkan najis dengan benda cair dan benda yang lainnya? Dalam permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat, yaitu menjadi dua pendapat yang masyhur atau yang umum. Pendapat pertama mengatakan disyaratkan menggunakan air untuk menghilangkan najis. Maka tidak sah apabila kita ingin menghilangkan najis namun tidak menggunakan air, karena tidak ada dalil kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa itu boleh. Pendapat ini masyhur di kalangan mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, dan mazhab Imam Syafi'i yang baru. Imam As-Syafi'i dan para pengikutnya juga menguatkan pendapat ini. Adapun hujah mereka atau pegangan mereka di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Dan dari mereka yang kedua itu perintah Nabi SAW untuk menyiram dengan air pada kencingnya orang beriman tadi. Menurut mereka perintah ini hukumnya wajib, berarti tidak sah menghilangkan najis jika tidak dengan air. Kemudian perintah Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'labah untuk mencuci bejana ahli kitab dengan air, dan hadisnya muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan diperbolehkan menyucikan najis dengan apa saja yang dapat menghilangkannya, serta tidak harus dengan air. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Imam Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad, dan juga pendapat lamanya Imam Syafi'i. Ibnu Hazm dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah serta Ibnu Al-Utsaimin. Adapun dalil mereka atau pegangan mereka dalam menetapkan bahwa cara membersihkan atau menyucikan najis itu tidak harus dengan air. Yang pertama, karena wujud air sebagai benda suci dan menyucikan tidak menghalangi benda lain yang punya nilai kesucian yang sama. Maka mereka menyebutkan kaidah tidak adanya sebab tertentu tidak dapat menjadi penghalang penyebab yang jelas, baik ada dalil yang menyebutkan atau tidak. Kemudian dalil mereka yang kedua, ujian mereka yang kedua, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk membersihkan najis tertentu dengan menggunakan air, najis tertentu, najis khusus. Namun Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan dengan perintah yang umum atau yang secara menyeluruh bahwa harus membersihkan najis dengan air. Tapi Allah Azza wa Jalla hanya memerintahkan secara khusus saja, secara tertentu pada najis-najis tertentu yang harus menggunakan air. Kemudian hujah mereka yang ketiga yaitu syariat memberikan izin untuk membersihkan beberapa najis tanpa menggunakan air, seperti istijmar atau membersihkan najis dengan batu, menggosokkan sandal pada tanah sebagaimana pembahasan untuk membersihkan alas kaki tadi dengan tanah, dan juga ujung pakaian wanita yang terkena najis, yaitu yang menyucikannya adalah tanah segalanya yang tidak terkena najis. Kemudian dari juga yang keempat yaitu menghilangkan najis tidak termasuk dalam kategori melaksanakan perintah, namun menghindarkan dari larangan. Jika bisa dilakukan dengan apa saja, maka hukumnya telah terlaksana. Oleh karena itu tidak disyariatkan adanya niat ketika menghilangkan najis. Namun jika hilang dengan tindakan seseorang dan disertai niat, maka
apabila najis itu hilang tanpa ada niat yang dari kita ingin menghilangkan najis, maka najisnya tetap menghilang, namun kita tidak mendapatkan pahala ataupun dosa. Jadi pendapat yang terkait dengan apakah najis ini harus disucikan dengan air, apakah air adalah syarat menyucikannya, ataukah bisa dengan menggunakan benda-benda lain seperti sabun dan semisalnya. Pendapat yang kuat mengenai ini itu mengatakan bahwa boleh menggunakan selain daripada air, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa secara umum seluruh najis itu harus menggunakan air, dan juga bertentangan dengan dalil yang mengatakan bahwa cara membersihkan najis pada alas kaki itu dengan tangan, dan juga pada ketika seorang istijmar atau buang air besar kemudian tidak ada air, maka cara mencucikannya yaitu dengan menggunakan batu sebagaimana dalil yang sebelumnya juga, yang misalkan Nabi SAW ketika buang air besar kemudian dia minta kepada Abdullah bin Umar untuk mengambilkan 3 batu. Kemudian selanjutnya istinja. Makna dalam hukum istinja. Istinja merupakan bentuk wazan dari istif'al. Contohnya yaitu meninggalkan pohon. Sedangkan secara istilah istinja adalah membersihkan diri dari najis yang keluar dari 2 jalan, yaitu kumpul dan bubur menggunakan air, batu, dedaunan dan semisalnya. Jadi istinja secara istilah syar'i yaitu membersihkan segala sesuatu dari yang keluar dari 2 jalan, yaitu lubang pantat dan juga kemaluan. Wallahu a'lam. Demikian bacaan kita pada kesempatan kali ini, semoga sedikit banyaknya dapat menambah wawasan keilmuan kita terkait dengan pendapat-pendapat para ulama mengenai hukum dalam agama kita ini, yang dimana juga dari pendapat-pendapat tersebut mereka kumpulkan secara teoritis dan dibersihkan dari Al-Quran dan juga hadis. Wallahu a'lam. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada kita menutup dengan bacaan dari Yesus.